Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai di pantai, berbisik-bisik raja memuja pulau nan indah permai, tanah airku tanah tumpah. Hadirin, untuk dapat menonaktifkan handphonenya atau menempatkan ke posisi silent selama acara ini berlangsung. Dan perlu kami sampaikan bahwa seluruh rangkaian acara bimbingan teknis ini disiarkan secara langsung melalui live streaming YouTube channel Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, Bapak Dr. H.M. Syarif Mapiase SHMH. Yang kami hormati Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, Bapak Dr. Andes Erwin Widanarko SH SAP MPD.
Yang kami hormati para Ketua Pengadilan Agama se-DKI Jakarta serta hadirin seluruh peserta bimbingan teknis aparatur kesekretariatan tahun 2020. Dari Hotel Santika, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, kami mengucapkan selamat datang dalam acara bimbingan teknis aparatur kesekretariatan, bidang perencanaan anggaran dan program, serta administrasi umum dan keuangan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tahun 2020 dengan tema peningkatan kompetensi aparatur kesekretariatan menuju aparatur yang profesional, berintegritas, dan berkinerja tinggi. Hadirin yang kami hormati, puji syukur yang tak terhingga kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya hari ini, Minggu 15 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal tahun 1442 Hijriah, kita berkumpul di tempat ini dalam acara bimbingan teknis aparatur kesekretariatan sewilayah Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tahun 2020. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selalu mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum acara ini dimulai, perkenankan kami membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara diawali dengan pembukaan, kemudian pembacaan doa, selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berikutnya, laporan Ketua Panitia Bimbingan Teknis Aparatur Kesekretariatan tahun 2020. Kemudian, sambutan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sekaligus membuka dengan resmi bimbingan teknis aparatur kesekretariatan sewilayah Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tahun 2020. Selanjutnya, penyematan tanda peserta secara simbolis, dan terakhir penutup. Untuk mengawali acara ini, mari kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai ungkapan rasa syukur dan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sejenak berdoa yang dipimpin oleh Bapak Adai SAG MH. Kepadanya dipersilakan. Bapak Ketua dan hadirin sekalian, mari sejenak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara hari ini dan seterusnya berjalan dengan lancar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
wala haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena atas limpahan rahmat-Mu pada malam hari ini kami dapat berkumpul dalam acara pembukaan bimbingan teknis aparatur kesekretariatan Pengadilan Agama Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tahun anggaran 2020 di Hotel Santika Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur. Semoga bimbingan teknis yang akan kami laksanakan ini selalu berada dalam lindungan dan ridho-Mu ya Allah. Ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan berikan kepada kami kemudahan dan pemahaman selama mengikuti bimbingan teknis ini. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk. Rahmatilah kami, ampunilah kami, sehatkanlah kami, sehatkan keluarga kami, dan mudahkan segala urusan kami. Ya Allah ya Rabb, bebaskan negeri kami dari segala mara bahaya, wabah terutama dari wabah COVID-19 yang sedang menimpa negeri kami ya Allah. Ya Allah yang maha perkasa, berikan kami kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan dalam mengikuti BIMTEK ini, serta bimbinglah kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah ya Rabb, jadikan kegiatan ini menjadi wasilah bagi kami, warga Pengadilan Agama Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dan kami memohon kepadamu ya Allah, agar seluruh satker kami dapat lolos memperoleh predikat WBK dan WBBM. Allahumma ya Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hadirin kami mohon berdiri.
Hadirin kami persilakan duduk kembali. Laporan Ketua Panitia Bimbingan Teknis Aparatur Kesekretariatan tahun 2020 oleh Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta kepada Bapak Dr. Andes Erwin Widanarko SH SAP MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, yang kami hormati Bapak-Bapak dan Ibu Ketua Pengadilan Agama sewilayah DKI Jakarta atau yang mewakili, yang kami hormati rekan-rekan panitia, dan juga yang kami banggakan Bapak Ibu sekalian peserta kegiatan bimbingan teknis kepanitraan kesekretariatan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayah daripadanya sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir di tempat ini, tempat yang cukup representatif di Hotel Santika Taman Mini Indonesia Indah, dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula semoga sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi akhir zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan kita semua pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang saya hormati, perkenankan saya melaporkan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis kesekretariatan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta ini. Bahwa pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan atas DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kegiatan ini adalah rangkaian dari kegiatan sebelumnya, yakni kalau sebelumnya ada kegiatan tentang teknis kepanitraan, itu juga rangkaian dari kegiatan yang kita laksanakan pada tahun anggaran ini. Alhamdulillah, Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta telah bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut dengan baik. Dan di akhir atau penghujung penggunaan anggaran tahun ini, bulan November 2020, kita masih bisa melaksanakan kegiatan pembinaan kesekretariatan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta. Kegiatan ini kita beri tema, yakni peningkatan kompetensi aparatur kesekretariatan menuju aparatur yang profesional, berintegritas dan berkinerja tinggi. Jadi eranya sekarang udah era berubah, udah ada perubahan. Jadi kalau kita perhatikan tadi pembacaan doa, kita juga didoakan harapannya seluruh peradilan agama di wilayah hukum DKI Jakarta ini tahun ini akan mendapatkan predikat WBK, yang belum WBK, dan BBBM yang udah WBK menuju ke WBM. Untuk itu kegiatan-kegiatan semacam inilah, ini adalah kegiatan yang sifatnya untuk merubah mindset, culture set, sehingga kalau mindsetnya udah berubah, harapannya culture set kita yang nanti akan kita terapkan di
lingkungan unit kerja kita masing-masing akan berubah. Kegiatan di bidang kesekretariatan ini harapannya agar aparatur kesekretariatan ini bisa mengelola kegiatan di lingkungan peradilan. Jadi meskipun sifatnya supporting unit, namun ini sangat penting. Itulah keunikan di lembaga kita. Di satu pihak kita harus menonjolkan teknis, di pihak lain kesekretariatan ini juga punya peran dan fungsi yang sangat penting. Kita tidak bisa melemahkan satu dengan yang lainnya, kita harus berjalan bareng. Ini harapannya kegiatan-kegiatan semacam ini akan nanti terus berkelanjutan dilakukan dan dilaksanakan secara terintegrasi dari PTA ke PA-PA, jadi sharing knowledge selalu berjalan dengan baik untuk perubahan-perubahan ke depan, karena konsep atau prinsip perubahan ini adalah tidak mengenal waktu dan selalu berjalan secara terus-menerus kontinu. Siapapun pemimpinnya, siapapun yang menjadi ketua di suatu pengadilan akan berkelanjutan secara terus-menerus, perubahan-perubahan itu akan harus tetap berjalan. Dan untuk itulah kegiatan-kegiatan semacam ini harapannya akan selalu terus menularkan ilmu pengetahuan, ilmu tentang pengolahan perencanaan dan keuangan negara, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik, siapapun ketuanya, siapapun pimpinannya, pengolahan keuangan ini bisa berjalan dengan baik dan eksis untuk mendukung berdirinya atau terlaksananya peradilan di lingkungan peradilan agama di wilayah DKI Jakarta. Kegiatan ini dilaksanakan dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19, namun tanpa mengurangi kelemahan kita masih tetap bersemangat tentunya dengan tetap menjaga protokol pencegahan kesehatan COVID-19. Jadi alhamdulillah ini semua berjalan dengan baik, namun protokol kesehatan pencegahan COVID-19 juga masih tetap kita laksanakan. Harapannya meskipun kita ada ancaman, namun masih ada peluang bagi kita semua untuk selalu berkreasi, berinovatif, menciptakan hal-hal yang terbaru, inovasi-inovasi baru, perubahan-perubahan terbaru untuk lingkungan lembaga peradilan kita. Saya sampaikan pada kesempatan kali ini bahwa peserta kegiatan, ya ini terdiri dari Sekretaris Pengadilan Agama sewilayah DKI Jakarta, para Kasubag Umum dan Keuangan Peradilan Agama, Kasubag Perencanaan dan Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan, Operator SIMAN, yakni Operator Sistem Informasi Manajemen Aset Negara. Ini juga sangat penting karena semua sekarang sudah berbasis teknologi informasi. Dan juga Operator SAIBA, Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual. Ini juga sangat penting, jadi Bapak Ibu harus merasa bangga dan menyenangi pekerjaan Bapak Ibu masing-masing, karena apapun yang kita lakukan ternyata di lembaga kita, di lembaga peradilan agama ini mempunyai nilai yang sangat positif untuk kemajuan lembaga kita. Di samping peserta tersebut juga ada beberapa peserta dari lingkungan PTA sendiri, yakni di lingkungan PA sewilayah DKI Jakarta. Tadi ada Sekretaris, Kasubag Umum dan Keuangan, Kasubag Perencanaan, IT dan Perencanaan, Operator SIMAN dan Operator SAIBA. Itu berjumlah sebanyak 25 orang. Dari PTA ada sekitar 9 orang, sehingga total peserta yang mengikuti kegiatan bimbingan bidang kesekretariatan ini sebanyak 34 orang. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun materi yang akan disampaikan pada kegiatan bimbingan kesekretariatan ini yang waktunya berlangsung dari hari Minggu sampai hari Selasa, tanggal 15 sampai tanggal 17 November 2020. Materi-materi yang disampaikan yakni adalah yang pertama kebijakan pimpinan, yang kedua kebijakan perencanaan anggaran dan
usulan program dan anggaran tahun 2021. Yang ketiga, standar biaya masukan tahun 2021. Yang keempat, aplikasi Sakti. Sakti ini kepanjangan dari Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi. Yang kelima, yakni inventarisasi BMN, barang milik negara. Ini juga sangat penting. Barang-barang milik negara harus kita kelola dengan baik, terdata dengan baik, terinventarisasi dengan baik berdasarkan aplikasi BMN. Ini yang akan mendorong kita juga untuk WTP, ya kan, wajar tanpa pengadilan. Ini harus Bapak Ibu perhatikan, ini sangat penting materi-materi yang disampaikan. Yang keenam, yakni materi tentang pertanggungjawaban keuangan negara. Yang ketujuh, materi tentang penyusunan laporan keuangan. Yang kedelapan, tidak kalah penting, yakni administrasi kesekretariatan peradilan agama wilayah DKI Jakarta. Itu ada 7 materi yang akan disampaikan pada kegiatan bimbingan ini dari hari Minggu sampai hari Selasa, tanggal 15 sampai 17 November 2020. Adapun narasumber yang akan menyampaikan materi-materi tersebut, yakni di samping unsur pimpinan PTA DKI Jakarta, juga pejabat atau pegawai yang berkompeten di bidangnya masing-masing, yakni narasumber dari Mahkamah Agung yang memang mengelola kegiatan pengelolaan keuangan dan anggaran tersebut, sehingga pas di bidangnya, karena kebijakan-kebijakan yang ada di Mahkamah Agung harus bisa kita sinkronkan dengan kebijakan-kebijakan yang kita laksanakan di daerah, baik itu di PTA maupun PAPA, sehingga harapannya dengan narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya itu, nanti Bapak Ibu akan bisa segera mengimplementasikan atau bisa mengintegrasikan ilmu yang diperoleh untuk pelaksanaan kegiatan di lingkungan kantor kita masing-masing. Selanjutnya kami sampaikan bahwa pemateri di samping mereka nanti bisa datang ke sini, juga ada 1-2 orang pemberi materi yang sifatnya online. Jadi ada yang mereka dari Mahkamah Agung juga memberi materi dari sana, tidak perlu datang ke sini, namun di sini siap juga untuk mengikuti kegiatan itu. Itulah bukti bahwa Pengadilan Tinggi Sewilayah Hukum, Pengadilan Tinggi Agama Sewilayah Hukum DKI Jakarta ini sudah tidak asing lagi dengan teknologi informasi. Kita semua sudah familiar dengan itu, dan ini harapan kita ke depan akan menjadi orang-orang yang profesional di bidang kita masing-masing. Selanjutnya kami sampaikan bahwa kegiatan ini berlangsung juga terkait untuk serapan anggaran kita. Jadi alhamdulillah step by step anggaran kita yang terakhir kemarin saya lihat sebesar serapannya udah 83% lebih. Jadi ini tinggal beberapa persen, termasuk salah satu kegiatan ini. Jadi kami terutama saya sebagai sekretaris PTA DKI Jakarta selalu berupaya dan menghimbau kepada sekretaris-sekretaris PA se-DKI Jakarta untuk bisa menggunakan anggaran tersebut seefektif dan seefisien mungkin berdasarkan kinerja. Jadi kinerja-kinerja kita inilah yang akan menjadi tanggung jawab kita untuk menggunakan anggaran. Jadi anggaran itu bukan uang yang harus kita ini. Jadi sebenarnya anggaran itu ada tanggung jawab kita untuk menggunakan keuangan itu sesuai dengan kinerja yang kita lakukan. Itu yang saya sampaikan. Saya sampaikan juga pada kesempatan kali ini, tadi sempat bincang-bincang dengan Pak Ketua PA Jakarta Timur, anggaran supaya bisa nambah bagaimana. Jadi intinya kita harus transparansi. Jadi anggaran-anggaran ini kalau kita gunakan sesuai dengan aturannya, sesuai dengan real apa adanya, insya Allah Mahkamah Agung juga akan memperhatikan. Namun kalau kita tidak mengolah anggaran ini dengan baik, dengan transparan, dengan fleksibel, kita harus ada komunikasi dengan pimpinan kita, harus komunikasi dengan unsur pimpinan. Lah ini saya nggak yakin kita akan dapat tambahan anggaran dari Mahkamah Agung.
Karena pengalaman menunjukkan waktu awal saya di PT ADK Jakarta, saya lihat anggaran untuk pengolahan gedung kantor atau sarana prasarana gedung itu masih minim dan itu tidak terukur. Padahal udah ada standar-standar yang ditentukan. Lah ini akhirnya setelah kita cermati, oh ini harus kok nggak sesuai. Lah ini harus kita sesuaikan dengan standar yang udah kita tentukan dan paling nggak harus kalau emang anggaran nggak ada mendekati itulah. Lah ini nanti pusat akan tahu. Oh iya, jadi nggak asal ngasih saja. Ini yang masih terjadi, kita asal ngasih dan kita terima. Kita tunjukkan bahwa anggaran itu memang kita kelola dengan baik, kita kelola dengan sesuai dengan aturan, kita kelola untuk menunjang kinerja kita. Saya yakin kalau kita udah bersih, kita udah baik ngelola anggaran dengan baik, saya yakin insya Allah akan ada tambahan-tambahan anggaran dari Mahkamah Agung. Nah ini perlu perjuangan kita bersama, perjuangan dari Bapak Ibu sekalian, peserta bimbingan kali ini yang insya Allah nanti akan menghasilkan orang-orang yang profesional, orang-orang yang tahu pengolahan anggaran sehingga kita bisa menyampaikan kebutuhan anggaran yang ideal untuk wilayah DKI Jakarta ini berapa. Nah ini kembali untuk kita semua kan, jadi kita akan tahu kita bisa mengelola dengan baik anggarannya, keuangannya, pengolahan barangnya. Nah ini harapannya nanti insya Allah apa yang kita lakukan itu kebaikan-kebaikan itu akan kembali ke diri kita masing-masing. Saya kira begitu yang saya sampaikan Pak Ketua, jadi harapannya ini nanti dari pelatihan bimbingan ini seperti tadi saya sampaikan akan menghasilkan SDM-SDM yang kompeten di bidangnya masing-masing untuk perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan serta pengelolaan aset BUMN di lembaga peradilan sewilayah DKI Jakarta. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, berikutnya sambutan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang sekaligus dimohon berkenan membuka secara resmi bimbingan teknis aparatur kesekretariatan sewilayah Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tahun 2020. Kepada yang terhormat Bapak Dr. HM Syarif Mapiase SH.MH, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat para ketua Pengadilan Agama sewilayah DKI Jakarta dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, para hadirin, peserta BIMTEK yang saya hormati dan saya banggakan. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas izin dan ridhonya sehingga pada kesempatan ini kita dapat bertatap muka dalam acara pembukaan BIMTEK teknis, bimbingan teknis aparatur kesekretariatan sewilayah DKI Jakarta. Meskipun kita bisa bertatap muka,
kita tetap wajib mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan sering-sering cuci tangan. Selawat dan salam semoga tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan pengikutnya hingga di akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, telah banyak yang menjadi korban COVID-19. Karena itu perlu saya ingatkan kembali bahwa agar selama berlangsungnya BIMTEK ini dari tanggal 15 sampai dengan 17 November tahun 2020, jangan kita lengah. Kita betul-betul disiplin mematuhi protokol kesehatan, dan terkait dengan itu saya ingatkan sebagaimana yang di surat edaran dari PLT Sekretaris Mahkamah Agung tanggal 10 November tahun 2020 ini. Di dalam suratnya dinyatakan bahwa untuk pencegahan dan memutus mata rantai COVID-19 harus dilaksanakan beberapa hal. Antara lain penyemprotan disinfektan kepada gedung dan area gedung. Kemudian yang kedua disediakan hand sanitizer di setiap ruangan, salasar, dan ruang tunggu. Kemudian disediakan wastafel portable dan bilik untuk sterilisasi. Kemudian diharapkan juga mengurangi jumlah rapat, kemudian menjaga jarak dalam ruangan, kemudian pengaturan pembagian jam kerja. Ini saya serahkan kepada kebijakan ketua masing-masing karena dalam rangka kita ingin mengurangi tunggakan perkara. Kemudian pembagian vitamin untuk seluruh jajaran Mahkamah Agung, ya berarti kita tentu termasuk kita juga semuanya. Kemudian itu kalau ada ya, karena kalau ada. Kemudian dilaksanakan rapid test dan swab untuk seluruh jajaran Mahkamah Agung dan tenaga outsourcing. Namun demikian, untuk lebih meningkatkan pencegahan dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di lingkungan Mahkamah Agung, maka diwajibkan bagi seluruh tamu yang berkunjung baik di lingkungan peradilan maupun dari tamu dari luar untuk dapat menunjukkan surat keterangan uji rapid dan swab dengan hasil non-reaktif atau negatif dan masa berlaku maksimal 7 hari sejak hari tanggal tes. Kemudian kebijakan ini berlaku sampai dengan masa pandemi berakhir. Semoga kita semua tetap sehat walafiat. Amin. Sejak COVID-19 dinyatakan sebagai pandemi global oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020, diikuti dengan Kepres nomor 12 tahun 2020, tanggal 13 April dinyatakan sebagai bencana nasional, maka drastis mempengaruhi tatanan hidup, relasi sosial, dan pola kerja di kantor menjadi berubah, bahkan sampai mempengaruhi realisasi anggaran. Banyak sidang keliling yang tidak dapat dilaksanakan karena bencana pandemik ini. Bahkan BIMTEK kita ini tertunda-tunda karena pengaturan PSBB yang secara ketat.
bahkan di bidang pelayanan publik pun sangat terdampak atas pengaruh COVID-19. Meskipun demikian, para pimpinan saya himbau dan berharap kiranya segala ancaman dan tantangan harus ditaklukkan dan diubah menjadi peluang, bahkan menjadi kekuatan, sehingga pelayanan publik kita tetap maksimal berjalan seperti biasa. Hadirin yang saya hormati, perumusan anggaran adalah bahagian dari manajemen yang sangat penting. Akan tetapi yang lebih penting juga adalah pengawasan melekat dari pimpinan, sehingga tidak terjadi kebocoran-kebocoran maupun penyalahgunaan wewenang. Dan itu saya kira di lingkungan PTA kita belum ada yang seperti itu. Banyak pengelolaan anggaran yang perlu mendapat perhatian pimpinan dan sekretaris. Mungkin ada anggaran sidang keliling yang tidak bisa diserap disebabkan karena COVID-19. Atau mungkin masih banyak anggaran untuk prodio. Karena itu, karena adanya pembatasan penerimaan perkara atau karena sebab lain, supaya segera dikoordinasikan dengan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta supaya bisa segera ditindaklanjuti. Hal-hal yang menyangkut revisi juga ada batas waktunya. Jangan sampai anggaran kita yang sudah sedikit lalu kembali lagi ke negara, karena semata-mata karena kita tidak bisa realisasikan. Realisasi anggaran tahun ini sangat berpengaruh kepada kinerja 3 bulanan. DIPA 01 dan DIPA 04 supaya pimpinan memberikan perhatian khusus. Selanjutnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, bimbingan teknis aparatur kesekretariatan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dengan resmi dinyatakan dibuka. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penyematan tanda peserta secara simbolis oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta. Untuk itu, kami undang ke depan 2 orang perwakilan peserta BIMTEK, yaitu Nur Fitriana SE, MPAB Admin Manajemen dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan Bapak Sanjaya Langgeng Santoso dari Pengadilan Agama Jakarta Timur. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dengan didampingi oleh Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, kami persilahkan untuk menyematkan tanda peserta secara simbolis.
kepada perwakilan peserta, kami persilahkan kembali ke tempat. Demikianlah rangkaian acara pembukaan bimbingan teknis aparatur kesekretariatan sewilayah Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tahun 2020 telah selesai. Selanjutnya, acara pembinaan oleh yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, Bapak Dr. HM Syarif Mapiase, SH.MH, dengan materi kebijakan pimpinan yang nanti akan dipandu oleh Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, Bapak Dr. Andes Erwin Widanarko, SH, SAP, MPD, selaku moderator. Akhirnya, kami menghaturkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Erwin Widanarko, kami persilakan untuk melanjutkan acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, menginjak kepada acara berikutnya, yakni kebijakan dari pimpinan. Untuk itu marilah kita simak bersama. Jadi kebijakan pimpinan ini adalah salah satu dari materi pembinaan yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, sehingga nanti apa yang akan beliau sampaikan akan menjadi bekal bagi Bapak Ibu sekalian. Nanti ada pertanyaan Pak nanti ya. Kalau ada yang bertanya nanti silakan diberi waktu juga. Jadi silakan hal-hal yang perlu ditanyakan terkait kebijakan-kebijakan di lingkungan peradilan agama sewilayah DKI Jakarta. Untuk itu kami persilakan dengan hormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta untuk menyajikan pemaparannya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu yang saya hormati dan peserta BIMTEK yang saya banggakan, pada kesempatan ini kita ingin membicarakan tentang bagaimana merumuskan anggaran. Tentu yang kita, karena bahagian dari manajemen itu adalah juga pengadaan anggaran. Juga yang tidak kalah pentingnya juga setelah merencanakan anggaran juga direncanakan juga anggarannya, kemudian juga dilaksanakan pengawasan. Nah, oleh karena itu yang saya minta kepada saudara-saudara sekalian, yang paling pertama saya minta, oleh karena sekarang sementara dibicarakan perma tentang protokol persidangan.
Karena itu saya minta supaya dianggarkan protokol dukungan protokol hakim dan persidangan. Itu satu, karena meskipun itu nanti menjadi kewajiban Sekretaris Mahkamah Agung atau PLT Sekretaris Mahkamah Agung untuk menganggarkan setiap satker, tetapi juga perlu kita kita anggarkan, karena bukan hanya itu, karena diperlukan juga karena dalam persidangan ekor juga membutuhkan televisi, banyak televisi dan CCTV di ruang persidangan, karena itu perlu juga dianggarkan. Yang kedua, dukungan pengembangan teknologi informasi, ya termasuk penjagaan terhadap kalau misalnya listrik kita tiba-tiba mati kan, itu perlu supaya jangan itu semua terpengaruh itu perangkat IT kita rusak dan sebagainya, sehingga dengan demikian perlu juga ada cadangan listrik cadangan atau apa namanya itu genset. Kemudian mungkin juga itu kita juga butuh server yang agak lebih besar, yang lebih tinggi, sehingga dengan demikian perlu juga kita rencanakan itu. Kemudian dukungan untuk pembinaan dan pengawasan, karena ini kita kembangkan sekarang sistem pengawasan yang sistemik, semuanya itu memerlukan anggaran, karena tidak hanya sampai di pengawasan reguler, tetapi ada nantinya diikuti dengan monitoring. Tentunya kalau kita sudah lakukan monitoring, akan kita juga lakukan evaluasi, sehingga dengan demikian akan muarahnya sampai di buffer zakat itu. Kemudian biaya-biaya tentang pelantikan dan termasuk rakor, karena Mahkamah Agung sudah menyampaikan ke kita semua bahwa tidak boleh lagi memungut biaya kepada orang yang dilantik, sehingga dengan demikian harus dianggarkan khusus untuk itu. Kemudian biaya perjalanan dinas supaya juga ditingkatkan untuk hakim pengadilan tinggi dan satker. Karena begini, kalau ada kasus kita panggil ke PTA, itu juga mereka juga butuh biaya perjalanan dinas bagi yang dipanggil itu. Kalau kita yang datang, hakim tinggi yang kita tugaskan turun, itu juga membutuhkan biaya perjalanan dinas. Karena itu perlu ada dukungan juga untuk biaya perjalanan dinas, khusus untuk tentu mungkin rumahnya masuk di bagian pengawasan itu juga mungkin. Kemudian dukungan biaya posbakum, karena kemungkinan itu perkara-perkara nanti di tingkat pertama itu akan meningkat menjadi 30% akibat COVID ini. COVID ini kan akan berdampak kepada banyaknya nanti perceraian, karena sekarang ini sudah mulai mereka mau bercerai tetapi terhalang oleh COVID ini, tapi itu kan akan tumpah juga nantinya. Jadi dimungkinkan meningkat perkara itu sampai 30% dari sekarang ini. Nah, untuk mengantisipasi itu perlu kita anggarkan di posbakum itu untuk tahun depan. Kemudian dukungan biaya prodio, ini juga akan meningkat karena banyak orang yang di PHK. Begitu di PHK pasti akan konflik nanti, karena banyaknya banyaknya perselisihan dalam rumah tangga itu disebabkan karena nafkahnya berkurang, dan itu banyak terjadi yang seperti itu. Jadi itu perlu kita anggarkan, termasuk anggaran sidang keliling.
sidang keliling. Nah, kemungkinan kita perlu pengembangan anggaran mungkin bisa sampai 30% atau sampai 50% kita kembangkan semuanya, karena kita juga perhitungkan inflasi. Kita juga perhitungkan inflasinya, nilai rupiah semakin merosot, sehingga dengan demikian harga-harga pengadaan harga-harga itu juga akan meningkat, sehingga dengan demikian perlu dukungan atau tambahan anggaran. Mengapa saya minta supaya diundang juga para ketua? Karena setiap kita rapat untuk mengusulkan anggaran, pemanfaatan anggaran kan harus dihadiri oleh pimpinan. Sehingga dengan demikian, apalagi ini sudah kehendak SCI, zona integritas, juga harus seperti itu. Sehingga dengan demikian saya minta supaya acara-acara seperti ini diundang para ketua itu, supaya beliau juga tahu apa yang kita lakukan. Ya. Kemudian kita ini sudah berada di ibu kota, Jakarta. Satu kota dengan Mahkamah Agung. Ada dari satker-satker di luar Jakarta datang ke sini, biaya perjalanan dinas, mengurus untuk tambahan anggaran bisa mendapat sampai 3 kali. 3 kali tambahan anggaran. Tapi kok kita di Jakarta ini kurang, padahal kita sudah satu ibu kota dengan pemilih anggaran itu. Nah, ini makanya saya minta kepada saudara-saudara supaya rajin-rajin ada apa istilahnya itu, kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu konsep. Jadi kita bukan berarti kita mau menyembah kepada yang pemilih anggaran, tetapi kita berbuat baik kepada mereka sehingga mereka juga mengenal kita dan berbuat baik kepada kita. Nah, itu. Jadi ini konsep yang saya sampaikan kepada saudara-saudara, supaya kalau tamu yang mengurus anggaran itu datang, ya kita layani dengan baik, sehingga dengan demikian kita minta lagi, minta pertolongan dari mereka supaya anggaran digelontorkan ke kita. Nah, itu yang saya minta kepada saudara-saudara. Tentu kalau levelnya bagian di bawah direktur atau kepala biro, di bawah kepala biro tentu bapak-bapak semuanya yang punya kewenangan. Kalau sudah di atasnya itu sudah masuk kepala biro, apalagi di atasnya lagi, tentu sudah para ketua lah yang ikut campur. Pak sekretaris kita kan temannya semua yang ada di sana itu, sehingga dengan demikian bisa berusaha untuk bagaimana supaya anggaran kita bertambah. Jangan masa kita yang berada di ibu kota, kita yang harusnya prioritas, tapi yang dibawa itu mereka-mereka yang dari luar itu yang banyak mendapat anggaran lebih banyak daripada kita. Berarti hubungan kita ke atas itu kurang. Nah itu, jadi nah, ini silaturahmi itu penting, dan silaturahmi itu membawa rezeki panjang umur. Nah, jadi itu penting kita lakukan supaya kita juga bisa mendapat anggaran yang lebih banyak. Selanjutnya kepada para ketua, saya ingatkan kembali supaya meminimalisir tunggakan perkara yang akan menyeberang ke tahun 2021. Kemudian penanganan perkara yang melebihi regulasi SEMA nomor 2 tahun 2014
supaya mendapat perhatian khusus dari para ketua. Kemudian pengiriman perkara ke tingkat banding, saya ralat kembali karena dulu saya bilang karena suratnya Pak Dirjen 60 hari, jadi saya minta supaya 50 hari. Tetapi ternyata kemudian dia dianulir dan diralat sesuai aturan kan memang 30 hari. Karena itu saya sampaikan kembali bahwa perkara yang diterima sampai tanggal 30 November ini masih bisa diajukan banding sampai masih kalau ada pernyataan banding sampai tanggal di situ tanggal 30 supaya tanggal 10 Desember segera dikirim walaupun tidak ada memori kontra memori, yang penting begitu penyampaian memori penyampaian pernyataan banding langsung dipanggil mereka juga bersamaan dengan itu untuk insaha, sehingga dengan demikian tidak menghalangi lagi untuk dikirim ke PTA, karena batas di PTA itu kita ingin menyelesaikan perkara dalam waktu 14 hari, sehingga dengan demikian batas akhir kita tanggal 10 Desember. Jadi kalau ada perkara masih tanggal sebelum tanggal 1 Desember masih bisa dikirim ke PTA supaya kita segera bisa selesaikan. Artinya tanggal 10 bisa dikirim. Paling yang terakhir lah tanggal 10. Kalau sesudah itu menyeberanglah tanggal ke Januari. Seperti itu yang saya harapkan kepada Bapak. Jadi bukan lagi 60 hari. Saya mengirakan surat yang pertama itu yang lalu itu 60 hari dianukan. Kalau lebih dari itu nilainya berkurang. Nah, kita ingin supaya kinerja 3 bulanan kita meningkat, maka kita ingin supaya jangan lebih dari 1 bulan. Kemungkinan di akhir bulan ini atau paling tidak awal Januari, Pak Sekretaris, kita lakukan monitoring ke daerah secara serentak awal Desember. Kita lakukan monitoring, dan itu juga sesudah monitoring kita akan lakukan evaluasi, karena juga kita juga akan memberikan penghargaan kepada Satker. Kita ingin supaya membagi nanti membagi kejuaraan itu artinya di semua Satker supaya secara adil dalam rangka meningkatkan kinerja 3 bulanan masing-masing. Jadi kalau juara itu kan 5 nilainya kan. Nah, jadi kalau mendapat juara misalnya di bidang A, di bidang B, di bidang C, kita bagi supaya ada prestasinya semuanya, sehingga dengan demikian akan mengangkat nilai kinerja 3 bulanannya. Nah, jadi itu harapan kami, sehingga kita mau lakukan juga monitoring dan lakukan evaluasi sekaligus. Dan kami di Pengadilan Tinggi Agama sementara merumuskan sistem pengawasan yang sistemik. Jadi nanti banyak macam pengawasan di situ dirangkum menjadi satu, dan itu arahnya muaranya ke pemberian penghargaan bagi yang berprestasi, tetapi yang tidak berprestasi kemungkinan dibawa ke Baperjakat, apakah dipindahkan atau bagaimana, itu Baperjakat yang punya ilmu nanti itu. Jadi
muaranya ke situ. Jadi akan ada sistem pengawasan yang sistemik. Jadi sementara dirumuskan di Pengadilan Tinggi, dan itulah yang kita akan laksanakan, sehingga dengan demikian misalnya jurusita sering tidak melaksanakan tugasnya. Mungkin kalau ditempatkan di mana, misalnya dia di Jakarta Barat, kalau dibawa ke Jakarta Timur agak sedikit mungkin, atau di Jakarta Utara mungkin dia sedikit terpukul karena jauh dari rumahnya. Nah, atau dari Jakarta Timur dibawa ke Jakarta Barat sedikit terpukul karena agak jauh dari rumahnya. Nah, supaya dia berubah. Nah, itu keinginan kita seperti itu. Jadi kita berharap supaya betul-betul kita semuanya berubah, dan kita jangan lagi mau melakukan pola-pola yang lama, tetapi kita sudah harus meningkatkan budaya kerja, dan itulah yang kita perjuangkan selama ini. Mungkin itu saja Pak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita beri aplaus dulu pada Bapak Ketua yang telah menyampaikan kebijakan-kebijakannya. Jadi intinya yang Pak Ketua sampaikan, ya ini kita harus memperjuangkan anggaran kita, karena banyak sekali kebutuhan-kebutuhan anggaran yang perlu diperjuangkan. Di antaranya yakni perlu perma tentang protokol kesehatan, protokol persidangan. Nah, ini di sana nanti perlu sarana prasarana yang perlu dilengkapi. Ada CCTV, ada TV yang harus disiapkan. Nah, ini mulai dari sekarang Bapak Ibu terutama sekretaris ini harus sudah mulai memikirkan, karena kalau sekarang kita pikirkan anggaran tahun 2001 ya, nanti untuk 2022 ya, yang 2001 sudah tersusun tadi dari semula. Kita harus pandai-pandai merencanakan sesuatu yang memang itu merupakan kebutuhan anggaran di lingkungan rumah kita. Jadi jangan berputus asa. Jadi kalau tadi Pak Ketua sudah nyampaikan bahwa caranya bagaimana, ya kita perbaiki, kita jalin hubungan yang baik lah dengan mereka kan gitu loh. Jadi kita bukan berarti kita menyembah mereka, namun hubungan baik ini tetap kita jalin, tidak boleh putus asa, tetap melakukan kebaikan-kebaikan, karena kebaikan nanti kembali ke diri kita juga. Kita akan bisa untuk ngelobi anggaran itu diantaranya trik-triknya ke sana, untuk kita harus selalu memperjuangkan anggaran-anggaran yang memang itu kita butuhkan. Tadi banyak sekali Pak Ketua sampaikan, antaranya biaya posbakum, untuk biaya prodio, sidang keliling, ini perlu kita perjuangkan dan kita perhatikan peningkatan anggaran yang memang kita butuhkan ke depan. Jadi seorang perencana yang baik itu bisa merencanakan anggarannya dengan baik, itu sudah 80% dari kegiatan yang akan dilakukan. Jadi rencana yang baik itu adalah suatu 80% dari hal yang akan kita lakukan. Itu. Berikutnya saya simpulkan juga yang disampaikan Pak Ketua, yakni untuk Bapak Ibu Ketua Pengadilan Agama Sewilayah DKI Jakarta, paling enggak harus sudah bisa meminimalisir tunggakan perkara, karena ini di akhir tahun, jadi diatur demikian sehingga bisa meminimalisir tunggakan perkara di akhir tahun ini, sehingga pergantian tahun ini nanti akan berjalan dengan baik, tidak ada tunggakan perkara lagi. Berikutnya monitoring dan evaluasi akan selalu dilakukan, nanti akan ada penghargaan-penghargaan untuk masing-masing satker. Jadi ini memacu kepada satker-satker PA Sewilayah DKI Jakarta untuk selalu berprestasi, punya nilai keunggulan masing-masing. Jadi harus ada budaya lokal yang dimunculkan. Misalkan Jakarta Utara ini budaya lokal, kearifan lokalnya apa di sana muncul. Lah inilah nanti akan pimpinan DPTA ini Pak KPTA akan berkenan memberi reward nanti budaya-budaya lokal yang muncul yang punya kelebihan-kelebihan di masing-masing satker 5 wilayah DKI Jakarta ini nanti akan diadakan evaluasi dan monitoring. Yang berikutnya yang terakhir tentang sistem pengawasan. Jadi pengawasan nanti akan dilakukan secara sistemik, dan ini tim perumusnya sudah dibentuk, termasuk saya sebagai sekretaris tim untuk merumuskan pengawasan sistemik ini. Jadi harapannya nanti dengan adanya pengawasan sistemik, bukan berarti pengawasan yang sekarang belum sistemik. Ini sudah sistemik, sudah ada aturannya, ada SIWAS, ada PP 53, ada
ada Sudah lengkap kode etik. ada hakim pengawas daerah, sekalian udah ada semua. Nanti pengertian sistemik ini nanti secara terintegrasi. Jadi semua pengawasan itu akan dilakukan mulai dari perencanaan, actionnya pengawasannya seperti apa, efek dari pengawasan itu bagaimana nanti yang kita terima lah dari dampak pengawasan inilah nanti akan kita ditindaklanjuti sampai sejauh mana ini nanti akan diberikan reward dan punishment-nya. Sehingga seseorang yang memang dia itu berprestasi, kalau tadi contoh panitera yang memang berprestasi di suatu tempat, ya harus dia di tempat yang layak kan gitu. Jangan di tempat yang emang nggak layak. Lah ini harus ada nanti reward dan punishment yang jelas. Kalau mereka nggak berprestasi ya mungkin kinerjanya juga bisa kita nilai kan gitu. Jadi sekarang kan udah kita ngarah ke profesional. Jadi SKP segala itu untuk penilaian Bapak Ibu sendiri. Apalagi sekarang ada PKP kan itu. Penilaian kinerja pegawai yang setiap bulan harus kita laporkan ke Mahkamah Agung kan itu untuk mendapatkan tunjangan kinerja. Nah ini arahnya akan ke sana. Sistemik ini nanti juga keling dengan PKP segala. Sehingga nanti seseorang yang akan diusulkan untuk promosi atau mutasi di wilayah DKI Jakarta ini udah ada rekaman dari pengawasan itu Pak Ketua. Jadi ada rekamannya seperti apa sehingga Bapercakat ini yang dengan tadi Pak Ketua nyampaikan ada ilmunya Bapercakat lah nanti akan bisa mengkaji seseorang ini sehingga penempatan orang ini sesuai dengan kebutuhan organisasi. Akhirnya organisasi akan berjalan dengan baik, berjalan dengan agile, right man on the right place akan tetap bisa dilaksanakan di lingkungan badan lembaga peradilan sewilayah DKI Jakarta. Sekira itu kebijakan-kebijakan yang disampaikan oleh Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta. Selanjutnya mungkin ada yang perlu ditanyakan terkait kebijakan-kebijakan tersebut. Silakan. Pak Wakil Selatan, Pak Una, Pak Ade. Pusat dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak KPTA yang kami hormati, terkait dengan bagaimana mengurangi tunggakan perkara, tentu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia KPTA DKI Jakarta yang saya hormati, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan kami mungkin mengawali begini. Langkah-langkah kan selalu saat ini kita selalu mendengungkan atau saat-saat ini WBK sama WBBM. Inti daripada WBBM dan WBK itu ada pada seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Sekretaris PTA tadi. Itu inti ada pada manajemen perubahannya. Tentu langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan sehingga memanage sehingga perubahan itu bisa. Nah, DKI Jakarta ini kan berada di dekat dengan Mahkamah Agung, dekat dengan ya Padilat, dekat dengan ya semua. Oleh karena itu kata orang DKI itu mestinya harus menjadi etalase dalam birokrasinya. Oleh karena itu mungkin kami mengusulkan ada dua. Satu, kalau bisa PTA dalam rangka menyusun langkah-langkah manajemen perubahan, ini berefek pada perubahan manajemen perubahan, menetapkan, misalnya bisa menetapkan berdasarkan penilaian, baik standar penilaian WBK, WBM maupun APM-nya, atau melalui pengawasan dan pembinaan, menetapkan PA salah satu dari 5 PA ini sebagai PA etalase lah. Dan itu memicu motivasi untuk melakukan perubahan. Khususnya perubahan mindset maupun culture shift yang diikuti dengan langkah-langkah nyata kepada hal itu. Mungkin itulah kalau secara internal kita mungkin punya role model
punya agen perubahan, secara lembaga PTA bisa mengusulkan berdasarkan penilaian. Dan mungkin kita di teman-teman di PA-PA siap untuk menjadi ya kalau sudah ditetapkan agen apa namanya, katakanlah PA role model PA sudah ditetapkan, itu bisa menjadi barometer untuk kita saling menyimak. Yang kedua, bagaimana bisa terwujud itu? Tentu ada politik anggarannya juga. Ini ada kaitannya dengan pelatihan ini. Politik anggarannya itu, ya mohon maaf saja, bukan sebagai bagian daripada tindakan diskriminasi menurut saya, tapi itu kan bagian langkah untuk menjadi perubahan, yaitu berilah reward sebagai bagian dari politik anggaran, reward kepada PA yang memang ditunjuk untuk menjadi etalase berdasarkan penilaian-penilaian. Ya, dikeroyok SDM-nya, dikeroyok anggarannya, bagaimana dia bisa menjadi role model, etalase, bahkan bukan hanya etalase bagi PA sekitarnya, tapi bisa saja menjadi etalase bagi secara nasional. Begitu Pak. Yang ketiga, karena memang ada, kalau bisa dirumuskan juga standar-standar penilaiannya sehingga kita bisa berlomba-lomba secara baik untuk menghadirkan PA yang lebih baik. Nah, berkaitan dengan anggaran, yang terakhir, berkaitan dengan anggaran memang perlu ada perjuangan, karena betul-betul teman-teman ketika menghadirkan pengadilan agama yang berpredikat WBBM dan WBK ini, perjuangannya itu bukan hanya sisi anggaran, betul-betul berjuang. Oleh karena itu besar harapan kami, di samping kita di daerah berjuang, PTA juga ikut membantu bagaimana bisa memberikan dukungan untuk itu seperti yang sudah Pak PTA sampaikan. Barangkali itu saja, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi satu lagi, Pak Supandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak KPTA, saya akan mengusulkan kemungkinan tadi saya setuju tentang sistem pengawasan secara sistemik yang akan dilakukan oleh PTA DKI Jakarta. Kenyataannya ini ada beberapa pegawai yang sudah merasa mungkin sudah jenuh di satu pengadilan, sehingga usulan-usulan Baperjakat dari PA masing-masing hendaknya PTA segera meng-follow up, sehingga ketika Baperjakat kita ini sudah mengusulkan ke PTA, kalau nggak ada tindakannya itu, nggak ada tindak lanjutnya itu, paling juga di Baperjakat saja, kenyataannya juga tidak ada perubahan. Padahal kita menilai dalam satu satker ada beberapa pegawai yang sudah mungkin sudah lama sehingga jenuh bekerja, perlulah di rolling sehingga penyegaran seperti apa yang disampaikan Bapak KPTA tadi, sehingga setiap pengusulan dari Baperjakat segera dapat follow up dari PTA. Saya kira gitu. Ada satu contoh di kantor kami ini, itu pegawai sudah tidak berfungsi lagi karena mungkin pengaruh efek obat terlarang, Pak. Sehingga kalau datang ke kantor itu dia hanya nimbrung dengan para pihak, ngobrol-ngobrol, saya suruh naik ke atas saja daripada nanti ngobrol yang tidak macam-macam dengan para pihak. Itu sudah kita usulkan ke PTA, sudah berulang kali tapi belum ada tindakan. Itu apalagi sekarang menghadapi WBBM ini, itu tiap hari sudah hanya nongkrong aja, tidak ada kerjanya, sudah tidak bisa lagi bekerja. Nah, ini sudah kita usulkan ke PTA, mudah-mudahan ke depan dengan sistem pengawasan yang sistemik dari PTA tadi, tidak hanya itu saja, yang lain pun demikian, sehingga ada penyegaran, sehingga ada semangat baru untuk bekerja. Saya kira Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, 3 penanya dulu akan ditanggapi oleh Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.
Kami persilakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dari KPA Jakarta Pusat, panggilan bantuan memang itu yang sudah menjadi bukan hanya se-PTA sewilayah DKI Jakarta. Banyak dari Satker juga keluhannya menyampaikan hal itu kepada saya, dan katanya kalau panggilan di se-Jakarta saja tidak bisa 1 minggu, karena aturannya kan 22 kali 24 jam kan, 2 kali 24 jam harus disampaikan panggilan itu kepada pihak. Nah, kalau se-Jakarta saja tidak bisa saling melayani dalam 1 minggu itu, apalagi kita yang dari luar daerah. Itu sudah begitu kesimpulannya, karena menyampaikan antara lain dari Banten itu juga ada menyampaikan ke saya, ada katanya panggilan kami ke PA mana itu dia sampaikan, tapi katanya sudah berapa kali ini tidak belum ada tanggapan, tidak tahu apa dilaksanakan apa tidak. Saya hanya sampaikan karena COVID-19 di Jakarta itu sangat ketat PSBB-nya, sehingga banyak jalanan yang dipasang portal sehingga tidak bisa masuk jurusita itu. Itu saja yang saya sampaikan yang paling dahsyat bagi mereka bahwa panggilan itu tidak bisa disampaikan karena adanya COVID-19. Tetapi sesungguhnya itu keluhan kita bersama, sehingga dengan demikian kami juga memang ingin memanggil semua KPA dan wakilnya sekaligus dengan panitranya untuk kita rapat bersama untuk bagaimana memfungsikan SEMA nomor 6 tahun 2014. Karena itu ada semanya, ada yang pengawasnya, ada koordinatornya, tetapi kok tidak bisa berjalan. Padahal kan ada biayanya juga. Ya. Jadi itu yang perlu kita tanggapi bersama supaya kita bisa kalau jurusita kita memang kurang, kita minta bantuan dengan tenaga sekretariat, mungkin bisa membantu kita untuk menjadi jurusita sementara untuk pengangkatan ke pimpinan ketua saja. Kan itu kan ada juga. Kalau di Jakarta kalau di Jawa Timur ya itu difungsikan itu. Saya pernah di Banyuwangi, di Jember, itu semua pegawainya, bahkan tenaga honorer itu yang penting pakaian dinas pengadilan, sudah dianggap pegawai pengadilan itu. Nah, jadi menyampaikan panggilan ya seperti itu. Jadi difungsikan semuanya, tetapi itu perlu kita menyatukan pendapat dulu, karena kalau ada perbedaan pendapat menjadi kesulitan kita menarik kesimpulan untuk kesepakatan bersama. Itu saya kira mungkin kita apakah di bulan Januari aja ya, kita Januari, karena sekarang ini terlalu banyak kegiatan yang kita harus lakukan dulu. Itu jadi Januari kita mulai untuk start untuk itu. Kemudian perjuangan anggaran itu ada, saya lihat itu dari Banten juga, sekretarisnya itu agak gesit. Memang dia pernah dia di Mahkamah Agung, baru turun menjadi pegawai di Banten, kemudian menjadi sekretaris. Nah itu 3 kali mendapat anggaran tambahan di tahun ini, berarti kan pendekatan. Kalau itu tadi perjuangan, ya mungkin juga sih ada perjuangan. Tetapi saya kira yang teman-teman kita KPA di Jakarta ini, apalagi sekretaris ini,
kan semua orang Jakarta, tidak artinya ya sisa pergaulan saja, silaturahmi aja yang perlu dimantapkan. Saya kira memang konsep iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu penting juga itu. Penting juga itu. Itu sebuah konsep. Tapi kita perlu hati-hati juga ya, karena kemudian ya memang ya dari Jakarta Selatan, wakil Jakarta Selatan. Memang kita perlu, nah itulah fungsinya selaku role model. Saya memang ingin juga menetapkan salah satu keunggulan daripada salah satu PA, tetapi kalau menunjuk salah satu PA itu untuk menjadi panutan untuk tempat untuk menjadi tempat kunjungan dari semua yang mau melakukan studi banding, itu mungkin agak kesulitan juga kalau hanya menunjuk satu PA. Tetapi keunggulan apa yang ada di PA itu sendiri, apa yang ada di PA itu bisa menjadi unggulan, dan di semua satker seluruh Indonesia hanya dia yang punya keunggulan itu yang lebih utama. Sehingga dengan demikian kalau seperti itu mereka menjadi tempat studi banding. Misalnya dia punya aplikasi kah atau inovasi sehingga semua dokumen-dokumen itu menyatu di situ, terutama dokumen perkara itu. Nah, misalnya kan sudah dicanangkan oleh Pak Panitra itu ada kesatuan seperti di Jawa Timur, di Bandung. Saya kira Pak Siraj juga pernah kemukakan itu, bahwa kita punya retensi arsip. Ya. Nah, jadi perlu ada seperti itu, sehingga dengan demikian menjadi tempat percontohan. Jadi di seluruh Indonesia dialah yang punya itu. Jadi sehingga dengan demikian ada inovasi khusus yang dia ciptakan sehingga dia yang menjadi panutan. Nah, mungkin di Jakarta Pusat apa, di Jakarta Timur apa, Jakarta Utara apa, sehingga orang kalau bermohon untuk Jakarta, ya kita rekomendasikan kalau ini keinginan ini ada spesifikasi yang dimiliki PA, sehingga kita mengenai masalah ini lihat Jakarta Selatan, masalah ini ke Jakarta Pusat, masalah ini ke Jakarta Utara, masalah ini ke Jakarta Timur, mungkin kalau masalah ini ke Jakarta Barat. Ya seperti itu, mungkin ada kekhususan sehingga menjadi percontohan untuk seluruh Indonesia. Kita inginnya se-Jakarta itu menjadi percontohan semua, tetapi ada spesifikasi karena tidak mungkin bisa menghimpun seluruhnya. Jadi ada keunggulan khusus. Seperti kalau Jakarta Selatan, memang ada keunggulan di bidang pelayanan disabilitas. Mungkin itu ada juga di Jakarta Utara, ada juga di Jakarta Barat, tetapi belum ada di Jakarta Timur ya. Saya lihat belum ada, Jakarta Pusat juga belum ada. Tetapi ya seperti itu, keunggulan tersendiri, inovasi tersendiri bisa menjadi percontohan. Seperti PTSP online, mungkin di tempat lain belum ada, tetapi di PTSP di pos bakumnya juga online, mungkin baru Jakarta Selatan yang seperti itu. Kalau ada yang mau mencontoh ke situ, kita serahkan. Memang perlu kita tetapi spesifikasi, karena kalau satu kesatuan seluruhnya menjadi kurang
tidak bisa juga untuk dimonopoli oleh sebuah pengadilan. Tetapi kalau menunjuk Jakarta, satu kesatuan, saya kira kalau mengenai ini ke sini, kalau mengenai ini ke sini, kalau mengenai ini ke sini. Nah, itu kita karena Jakarta memang sebetulnya satu-satunya PTA, PA yang semuanya kelas 1A. Nah, jadi kan yang lain kan walaupun kita memang sedikit, satu-satunya 1A semua. Jadi ya itu saya kira bisa kita tapi kita rumuskan bersama juga, karena itu penting juga. Tetapi untuk mengangkat PTA Jakarta melalui satkernya, jadi penting juga kita rumuskan nanti itu. Kemudian dukungan anggaran, memang saya kira karena Jakarta Barat, Jakarta Selatan sudah mendapat dukungan anggaran karena disabilitas itu kan. Kemudian insya Allah di PTA Jakarta Pak Sekretaris berusaha untuk nanti kalau misalnya memberikan dukungan lah. Ya. Kemudian usulan Baperjakat sudah dibicarakan sudah dibicarakan oleh Pak Sekretaris, sudah disampaikan oleh Ibu Wakil selaku Ketua Baperjakat, dan mungkin dalam waktu singkat memang akan dibicarakan itu. Akan dibicarakan. Tapi bukan hanya satu PA saja yang dibicarakan, tapi menyeluruh karena banyak yang sudah usulan. Iya. Karena itu perlu dicegah itu, karena ada orang yang suka ngobrol dengan para pihak. Nah, itu berbahaya itu memang. Itu sudah masuk. Ya, itu memang perlu ditindaklanjuti itu. Jadi mungkin itu saja. Insya Allah kita akan lakukan pertemuan nanti di awal Januari, karena kalau sekarang kesulitan karena masih banyak yang kita mau kerjakan dulu. Mana lagi tunggakan perkara yang kita pikir, mana lagi ZI yang belum berakhir. Jadi itu saya kira. Terima kasih Pak Ketua, luar biasa. Kita beri aplaus kepada Pak Ketua. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, jadi jawabannya juga luar biasa. Ini untuk PA Pusat, ini kita harus berjuang. Itu nanti 2001 berjuang ya kan, berjuangnya di samping pendekatan ya itulah upaya-upaya kita, namun kita tetap harus waspada, jangan sampai nanti malah timbul masalah kan itu. Nah, kita tetap harus waspada. Jadi Pak Ketua juga mengingatkan, bahkan sekarang pelantikan pun jangan ada pungutan lagi. Makanya anggaran kita gunakan maksimal sesuai dengan anggaran itu, namun kita masih tetap berjuang dan berupaya, tidak ada henti-hentinya. Itu untuk PA Pusat, dan panggilan-panggilan 1 minggu 2 minggu nanti kebijakan akan dibicarakan lebih lanjut oleh Pak Ketua. Selanjutnya dari PA Selatan juga luar biasa, jadi intinya kita tidak bisa memunculkan unggulan satu PA secara menyeluruh. Kalau tadi saya sampaikan ada karakteristik masing-masing. Jadi masing-masing PA di wilayah DKI Jakarta ini harapan pimpinan Pak Ketua PTA DKI Jakarta itu mengharap punya karakteristik masing-masing yang nantinya punya nilai jual. Gitu loh. Misalkan di PA Selatan tadi terkait disabilitasnya yang unggul. Lah ini nanti bisa untuk referensi PA-PA seluruh Indonesia. Oh ini Selatan yang memang itu udah. Pusat ini apa, utara apa, lah ini yang saya maksud tadi, kearifan lokal masing-masing ini memiliki kearifan lokal yang mempunyai nilai jual, sehingga nanti itu menjadi spesifikasi yang dimiliki oleh PA-PA yang emang itu bisa buat percontohan, punya khas tersendiri di DKI Jakarta. Berikutnya PA Timur tadi menyampaikan tentang Baperjakat harus segera ditindaklanjuti. Ini emang banyak hal-hal kasus-kasus Baperjakat disampaikan ke PTA. Namun kadang penyampaiannya ini juga sepertinya kurang didukung oleh data juga. Seperti tadi disampaikan yang bersangkutan itu ada pegawai yang bandel nggak mau bekerja. Lah ini harus ada data dukung di PA, itu harus ada penilaian kinerjanya bagaimana. Jadi kalau nilai kerjanya masih baik aja ya gimana kami mau ngambil keputusan kan gitu. Jadi
Istilahnya bukan lempar supaya PA yang ini PTA ini bukan. Jadi fakta real di sana itu apa? Penilaiannya itu harus ada. Kan sekarang ada SKP, ada PKB kan. SKP itu kalau dia dalam 1 tahun nilainya SKP itu 50%, dia udah kena hukuman disiplin. Itu loh, bisa kena hukuman disiplin tingkat sedang, bisa ditunda kenaikan pangkatnya itu. Mengurangi remonnya. Iya, bisa ngurangi remon, bahkan sekarang udah lebih ketat. Lah ini Bapak Ibu di daerah yang berhadapan langsung dengan pegawai, ini harus ada data dukung, bukan hanya usul aja Pak ini begini, enggak, harus ada data dukungnya seperti apa. Untuk itulah besok akan saya sampaikan secara tuntas insya Allah kepada sekretaris pengadilan agar tahu kalau ada pegawai begini langkahnya seperti apa, pegawai begini mutasinya seperti apa kan itu. Bukan usul untuk dimutasi namun enggak ada data dukung yang mereka ini memperkuat bahwa dia itu apa kena hukuman disiplin apa enggak. Kita memindahkan kan harus ada dasarnya juga. Gitu, dasar dari satker asal ini seperti apa. Yang bersangkutan ini bagaimana kan gitu, potretnya bagaimana. Nah, itu insya Allah kalau semua ini kita laksanakan dengan baik, transparan dan memang itu harus kita lakukan. Jadi kalau kita menghukum seseorang harapannya itu yang dihukum itu juga merasa bahwa dia itu salah. Itu konsep kepegawaiannya bisa akan saya sampaikan tentang administrasi kesekretariatan. Harapannya dengan bekal ilmu itu nanti Bapak Ibu Sekretaris juga ada pemahaman tentang pengolahan SDM sehingga nanti kita bisa mengelola SDM ini dengan baik di lingkungan PA sewilayah DKI Jakarta. Saya kira begitu Bapak Bisa Ibu. izin tambah sedikit. Oh silakan Pak Wakil. Terima kasih. Mohon izin sebentar saja, kurang lebih insya Allah 2 menit aja. Mungkin sekedar berbagi pengalaman. Kenapa tadi kami mengusulkan ada penetapan terus diikuti dengan politik anggaran. Karena kita akan berbicara bagaimana secara fisik, anggaran kan pasti mengarah ke fisik. Kalaupun non fisik ya inovasi dan lainnya. Mohon maaf kalau kami cerita pengalaman. Ketika di Sungguh Minasa kami mengajukan supaya Pengadilan Agama Sungguh Minasa itu menjadi role model mediasi. Nah, kita mengusulkan meskipun secara fisik, sarana, tata kelola dan lainnya barangkali belum mencapai standarnya, tapi kita berkomitmen untuk menjadikan menjadi role model lah untuk di mediasi. Apa akibatnya? Kita dikasih anggaran, Pak. Satu-satunya yang dikasih anggaran, bukan anggaran tambahan itu, ada anggaran khusus untuk mediasi 25 juta. Nah, 25 juta itu tidak boleh digunakan untuk yang lainnya, hanya untuk melengkapi sarana yang ada di ruang mediasi. Luar biasa itu kalau 25 juta, ganti AC, bikin karpet, ganti apa itu cukup. Ganti meja, sehingga itu penampilannya itu bisa dilihat. Nah, itu ketika kami di Makassar, itu pun juga kami lakukan, informasikan bahwa kami siap menjadikan pengadilan itu sebagai pengadilan yang inklusif. Belum ada yang lain bikin, kita sudah bikin dengan inisiasi sendiri dan minta supaya ditetapkan. Akhirnya ada penilaian, Pak, turun dari Sekma, turun juga dari Kemenpan, mau menilai dan menetapkan. Ada 5 PA yang ditetapkan di tahun 2020 ini, yaitu termasuklah Makassar, Semarang, Bandung, Medan, sama Malang. Tapi yang gugur itu Malang, karena belum mampu mempresentasikan. Hanya karena paradigma yang kita usulkan itu, dikasih lagi anggaran. 30 juta kita dikasih. Padahal kita sudah tinggal gantiin aja yang sudah ada. Ya begitu. Nah mungkin barangkali itu bisa ditetapkan salah satu. Ini sini kalau bisa mediasinya di sini dijadikan role model. Walaupun mungkin standarnya belum mencukupi. Tapi itu adalah bagian dari strategi politik anggaran yang kita mainkan supaya pengambil kebijakan anggaran itu menaruh perhatian. Nah, ya tentu tidak hanya sekedar itu, langkah-langkah apa sudah ada, mulai dari tata kelolanya, sarana yang kita persiapkan, mungkin gambar dan desain dan seterusnya sudah ada, sehingga itu bisa mendukung, memperkuat, mau tidak mau dikasih lah ini. Nah mungkin begitu, seperti demikian barangkali.
Dan alhamdulillah sekarang pun mungkin Jakarta Selatan dengan Barat yang dikasih untuk tapi itu untuk 2021 disabilitas. Mungkin karena jualan itu yang kita sampaikan. Memang kadang-kadang perlu membual, Pak. Di samping uang perlu membual. Merian, terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua, mungkin langsung ditanggapi, silakan Pak. Ya. Kita akan bicarakan, karena kalau seperti itu gambarannya kan spesifikasi juga. Jadi kalau itu kita akan bicarakan nantinya. Tentu kita bicara dengan seluruh se-DKI Jakarta apa yang dia inginkan untuk unggulan di satkernya, baru kita bicarakan semua, dan kita buatkan mungkin proposal juga untuk kita sampaikan ke atas. Apalagi kan masih Pak Dirjen kita PLT, mungkin masih bisa kita sampaikan, sehingga dengan demikian akan ada tambahan-tambahan, karena kalau beliau kan masih bisa kita komunikasi langsung, bisa lewat telepon, bisa lewat langsung tatap muka. Hanya saja kalau tatap muka beliau minta rapid, karena kita tidak boleh bertamu lagi di Mahkamah Agung tanpa membawa bukti rapid itu. Karena sudah ada suratnya seperti itu. Jadi mungkin seperti itu ya, kita nanti bicarakan kembali. Terima kasih. Oke, saya kira begitu Bapak dan Ibu sekalian. Masih ada yang perlu ditanyakan? Saya kira, Bu, satu lagi ya, silakan Bu. PA Utara, Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak KPTA, Bapak Sekretaris. Mungkin saya langsung saja Pak, karena ini berbicara tentang BIMTEK, ini berbicara tentang perencanaan anggaran. Barangkali saya mau usulkan begini Pak, mungkin terkait dengan anggaran rumah dinas Pak. Ini mungkin keluhan seluruh ketua-ketua ini Pak. Kalau boleh anggaran rumah dinas itu dikembalikan ke Satker Pak untuk periode berikutnya. Itu harapan kami. Karena kalau memakai anggaran kita di bawah itu sangat minim. Karena kondisi rumah dinas juga tuh tidak presentatif Pak. Ya, kecuali mungkin timur karena sudah ditempati terus-menerus, sehingga masih bisa ditempati. Ya, untuk di Jakarta Utara mungkin Pak itu sangat memprihatinkan. Sering saya sounding ke sekretaris, ini kan anggaran masih di anggarannya PTA gitu loh Pak. Jadi kami harapkan sekiranya bisa dikembalikan ke Satker, jadi nanti Satker yang yang kelola gitu Pak. Itu pertama. Yang kedua, terkait dengan yang disampaikan tadi untuk ke depan akan dijadikan role model atau pilot project daripada Satker itu, saya kira itu sangat menarik Pak. Ya, sangat menarik karena memang kita di PA-PA ini punya spesifikasi unggulan masing-masing. Mungkin kalau yang bisa kami jual di Jakarta Utara adalah bukan Pak, kami ya kami Pak bisa kita, ini hanya belum di launching aja. Kami punya aplikasi itu hampir 30 Pak. Kami belum di launching saja karena satu dan lain hal. Jadi barangkali itu Pak ya. Kemudian saya usulkan juga pengalaman kami di Bandung Pak. Kenapa Bandung itu selalu teratas kalau berbicara tentang program-program IT? Itu karena ada Timda di sana Pak. Jadi dibentuk Timda di PTA itu, apa saja yang kita rencanakan. Seperti sekarang yang kita keluhkan adalah seperti sampaikan Ketua Pusat tadi tentang delegasi itu Pak. Dan itu nasional memang. Kebetulan kami di Jakarta Utara punya aplikasi Genesis. Cuma memang ya itu tadi,
kita belum ekspos kemana-mana, tetapi ini sudah dilaksanakan di mana-mana. Begitu Pak. Ya, belum diekspos karena belum di launching. Tetapi itu sudah dilaksanakan. Saya kira teman-teman ketua-ketua di DKI Jabotabek itu sudah sudah merasakan atau sudah memanfaatkan aplikasi kita. Saya kira itu Pak yang saya mau sempat sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bagus. Oke, terima kasih Pak Ketua, ini diserahkan ke kami. Moderator pun juga jawab. Jadi moderatornya sekretaris PTA. Jadi terkait anggaran rumah dinas dikembalikan ke Satker masing-masing, ya ini emang udah ada pemikiran kemarin itu kami udah kumpulkan ke kapak-kapak ini bagaimana lah, ini nanti perlu pengkajian lebih ini lagi, sehingga nanti kalau emang itu kita lepas ke Satker ya ke PA-PA, harapannya juga nanti waktu awal saya datang ke PA itu nggak terukur itu, jadi nggak berapa luasannya itu nggak jelas gitu loh. Tahun ini alhamdulillah udah mulai jelas kan itu, jadi per meter berapa ini udah ada, ini kan agak meningkat tahun ini kan itu, ada peningkatan untuk inilah. Ini nanti kalau emang sudah terukur sesuai dengan standar anggarannya per meter berapa itu kan ada itulah. Ini nanti akan kami inventarisir, pengelola BUMN-nya pun juga harus jelas kan itu. Sehingga yang selatan ini berapa, PTA sendiri berapa lah, ini nanti akan kami ini kan ke sana. Jadi step by step kami akan melangkah ke sana. Malah lebih baik itu kalau dikelola masing-masing sehingga terukur. Memang luasannya sekian ya harus dapat anggaran sekian. Waktu kami datang itu luasannya sekian, dapat anggarannya jauh di bawah itu. Itu loh. Bahkan ceritanya begini, kalau pusat perlu diambil lagi nih, kita nggak dikasih uang itu katanya gitu, loh kok begini. Jadi anggaran itu pusat butuh ini ya udah, yang penting ini. Jadi nggak ini. Jadi selama ini kendala kami seperti itu Bu Ketua. Jadi harapan nanti ya supaya semua itu terukur sesuai dengan data yang masuk di BUMN itu, kalau luasan sekian dapat anggaran sekian. Ini yang di pusat pun masih belum. Lah ini yang perlu tadi kita berjuang itu tadi, ini perlu ke sana lah, yang demikian ini perlu kita perjuangkan. Padahal kalau menurut aturan memang nggak seperti itu. Lah ini perjuangan kita sampai semana sehingga nanti apa yang dilakukan di DKI Jakarta ini aturan pun sesuai dan anggaran yang diberikan itu juga emang sesuai, bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Jadi nggak asal-asalan. Selama ini kan gitu kesannya itu, bahkan waktu itu nggak ada separuhnya kita dikasih, luasnya segini kok dikasih anggaran sekian. Nah ini saya juga prihatin. Nanti insya Allah kita bertahap ke depan, step by step akan kita benahi pengelolaan anggaran ini dengan baik, sehingga kalau kita udah baik, transparan, kan pusat juga mikir akhirnya, oh iya emang nggak layak kita ngasih segitu kan itu, layaknya seperti apa lah. Ini harapannya akan ke sana. Berikutnya tentang expose ya, expose inovasi-inovasi ya, aplikasi-aplikasi, ada 30 aplikasi yang dimiliki belum di launching namun sudah dilaksanakan di mana-mana. Lah ini Ibu harus segera launching saja kan itu, agar tidak didahului ya Pak Ketua ya. Jadi Ibu segera sampaikan aja ke Pak KPTA atau apa, segera untuk melaunching aplikasi-aplikasi itu sehingga bendera udah dikibarkan, yang lainnya berarti kan ngikuti. Jadi kan manual book 30 aplikasi ini sehingga nggak sempat dicontek oleh yang lain kan itu. Ibu udah bikin aplikasi banyak namun belum diekspos, yang lainnya udah bikin lah. Ini emang harus perlu gerak cepat di era teknologi informasi sekarang ini. Saya kira begitu. Iya, nanti jadi hak paten kita. Nanti bila perlu Pak Dirjen diundang juga untuk meluncing itu. Seperti Selatan ini sering meluncing aplikasi-aplikasi, begitu ada aplikasi langsung cepat diluncing di Selatan. Bahkan kemarin waktu kami presentasi di depan desk evaluasi Kemenpan, kami jual nilai Selatan itu. Di sana ada GoPro, di barat ada drive-thru. Lah ini mereka terbengong-bengong, oh gitu Pak, iya kami pun di PTA menyangkut pelayanan kan, ini bagian dari PTA kan itu. Jadi inilah, ini kita ini kan lah, ini kalau Ibu memang begitu segera saja diinikan sehingga punya hak paten memang itu aplikasi dari utara terlebih dahulu yang memang udah memunculkan. Saya kira gitu, kita harus pandai-pandai lihat situasi juga. Situasi sekarang ini kan teknologi demikian cepat, begitu punya ini langsung munculkan. Begitu orang ngomong, oh iya itu
pernah dimunculkan di PA wilayah DKI Jakarta. Saya kira begitu Bapak dan Ibu sekalian. Sudah Pak. Jadi ini waktu sudah mulai larut malam. Saya lihat sudah pada ngantuk-ngantuk juga, di belakang udah ada yang merem. Mudah-mudahan meskipun merem juga masih bisa menerima nanti hal-hal yang disampaikan itu dengan pembekalan ini, dengan pembinaan ini, paling enggak ada sedikit ilmu, ada sedikit wawasan yang nantinya akan bisa kita terapkan di satker kita masing-masing. Terkait kebijakan-kebijakan, nanti sudah kita tat oleh Pak Ketua, kami sudah nyatat, nanti akan kita rumuskan lebih lanjut untuk pelaksanaan ke depan menjadi lebih baik lagi. Saya kira begitu kebijakan pimpinan yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang atau kurang pas. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus kepada Bapak Ketua PTA DKI Jakarta.